Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di konten video ini saya mau review salah satu petani ya atau pedagang tanaman hias yang ada di Kota Bogor, yaitu Lili Nursery. Nah, kondisi saat ini memang market atau pasar tanaman hias memang sedang mengalami kelesuan ya, apalagi misalkan yang berjualan ya buka lapaknya di rumahan seperti Lili Nursery ini. Nah, mungkin kalau di di tempat-tempat strategis, misalkan di jalan gitu kan, pinggiran jalan raya yang memanfaatkan jalur hijau ya, itu masih ada pembeli ya. Saya juga sempat mereview beberapa pedagang di sana ya, artinya memang untuk tanaman hias itu memang sedang mengalami trennya sangat menurun sekarang, itu mengalami kelesuan. Tentunya ini tetap butuh konsistensi, butuh yang mungkin semacam kepedulian kita merawat, menjaga dan sekaligus mengembangkan tanaman hias. Siapa tahu kedepannya nanti akan mungkin booming lagi ya gitu kan. Tapi tentunya ini harus dilatar belakangi dengan hobi atau mungkin penyuka ya, atau pegiat tanaman hias dalam hal ini. Artinya mungkin tidak begitu berdampak, karena memang seperti Lili Nursery ini ya, ini memang karena hobi ya, menyukai atau menyenangi tanaman hias sejak tahun 1990-an gitu. Jadi tetap saja tanaman hiasnya dirawat dan dikembangkan. Nah, tentunya dalam hal ini mungkin kelesuhan dari pasar tanaman hias ini memang berdampak juga terhadap perawatan atau pemeliharaan yang cenderung menurun gitu. Tapi hari ini saya akan mereview dan sekaligus mentreatment tanaman hias ya, terutama yang mungkin sudah ya harus dirawat lah. Mungkin ada yang harus di stek, ada yang harus dibuang daunnya, mungkin ada yang harus dipindahkan tempatnya, atau mungkin harus diganti medianya dan lain sebagainya. Tentunya ini butuh kebauan ya, ketelitian, dan memang semangat tentunya yang paling utama adalah ya kita sama-sama review ya. Ini saya ada di saung yang satunya lagi, karena ada dua saung di sini, ada dua lapak di kebun ya. Ini kita bisa review di sini begitu seperti tak terawat ya, padahal terawat sebenarnya. Artinya ada pembiaran, biarkan tanaman itu tumbuh dan berkembang gitu kan, baru kita treatment harus diapakan itu. Untuk lebih jelasnya kita sama-sama review. Mantap. Nah, ini kita bisa lihat ya, ada beberapa jenis di Penbakia Giant ya. Ini sangat besar, big size ya, seperti ini ya. Jadi ini sangat tumbuh subur sekali. Kalau ini adalah Colocasia ya, atau mungkin Sente, lebih besar, lebih dikenalnya ya. Ini besar itu juga ya, karena memang si air ini langsung ya. Ini sempat dinaungi pakai plastik UV ya, tapi itu luar biasa ya pengeluarannya ya, karena tidak seimbang gitu kan dengan biaya penyiraman ya. Kita harus siram mungkin 2 hari sekali, atau minimal 2 hari sekali lah ya, itu harus disiram ya. Lumayan juga pengeluarannya ya, air itu ya. Jadi airnya dibuka seperti ini ya, tapi ya alhamdulillah pertumbuhannya subur ya. Ya, ini besar-besar ya. Ini juga banyak yang merambat ya, seperti ini disimpan atau memanfaatkan aqua, bekas kemasan aqua ya, atau air mineral ya. Jadi kita seperti ini banyak sekali yang harus ditreatment ya, terutama untuk tanaman hias merambat ya. Itu sangat mungkin bisa mengganggu tanaman yang lainnya. Bahkan kalau sudah terlalu banyak batangnya yang merambat, itu bisa juga mengganggu atau bahkan membuat tanaman hias yang lainnya mati gitu, yang terutama yang tidak merambat. Seperti ini, yang ini merambat ya.
sampai kita review yang lainnya. Itu nanti saya akan sedikit demi sedikit akan dibuka apa ya, beberapa daun mungkin ya, batang yang harus dibuang ya. Seperti ini. Nanti kita coba review ya. Nah, kita bisa lihat, kita dekatin ya, ini tanaman hiasnya. Ini besar-besar sekali, big size ya, giantnya, subur sekali ya. Ini cenderung ini lebih ke hijaunya banyak, ini warna kuningnya yang banyak ya, bercak kuning. Ini saya memanfaatkan aqua ya, aqua bekas mineral lah, air mineral ya. Jadi ini sengaja nanti buat bibit atau mungkin setelah tumbuh normal subur gitu baru dipindahkan ke pot. Ya ini juga ya anthurium ya, ini tadinya anakan saya. Ini anthurium wave of love atau gelombang cinta ya. Nah, ini seperti keladi, ini sempat daunnya tidak muncul ya. Tapi musim hujan ini bermunculan lagi daun-daunnya ya. Memang keladi ini butuh banyak air ya. Nih, pada bermunculan ini ada berapa corak keladi, 3. Nah, kita bisa lihat yang lainnya, review yang lainnya. Ini jenis Syngonium ya. Nah memang kalau terlalu panas ya, Syngonium itu cenderung si daunnya itu warnanya itu memudar ya. Akan tetapi pertumbuhannya cepat ya, panas kena air gitu kan. Nah ini juga jenis keladi yang berbeda, ini bermunculan lagi ya, 1 2 3 4 5, bahkan sudah ada 6 jenis yang ditemukan. Nah ini jenis apa namanya, keladi ya, tanduk rusa ya, atau sejenis colocasia ya. Nah ini juga keladi nih, muncul lagi bagus daunnya. Syngonium. Jadi banyak sekali ya jenisnya di sini. Nah ini apa namanya, calathea ya. Ini Alboparigata white Syngonium tuh sampai merambat ya ke atas. Ini apa namanya, Andansoni ya, atau apa, janda bolong ya. Ini tuh tumbuh subur sekali. Tapi memang ya itulah, kalau dinaungi kita artinya si matahari itu difilter gitu kan. Ini kalau tidak salah ini sekitar kerapatannya 75% ya, atau 85 ya. Nah ini juga tuh tumbuh subur ya. Ini yang ada yellownya ya, ini calathea subur sekali tumbuh. Nah ini Sri Rejeki ya, atau beras tumpah ya, atau ada yang bilang pulau beras ya. Ini jenis aglonema juga ya. Nah ini apa, strawberry apa ya, ini begonia strawberry kalau tidak salah ya. Ini kalau tidak salah tuh, ini banyak tumbuh subur tuh. Ini juga nih apa namanya, Scindapsus. Ini apa, philodendron ya. Nah ini offlop, ini anakan semua nih, offlop nih, web offlop nih tuh, banyak sekali. Ini dari anakan, dari biji tadinya saya kembangkan. Nah ini saya tak simpan di sini juga ya, karena banyak tikus ya. Ini tumbuh subur juga nih. Ini yang apa, lipstick ya, calathea lipstick. Ini mungkin jenis, nggak tahu apa, masih jenis ini ya, apa namanya, yang
apa sih, itu saya lupa namanya ini. Nah, ini pilo ya. Ini juga nih kupu-kupu ya, tumbuh subur sekali ya. Nah ini baru kemarin saya baru bertahap ya perawatan ya. Nah ini sudah berbunga. Jadi memang kalau terlalu banyak memang kita kadang bingung juga perawatnya. Tapi kalau kita mulai, misalkan kita punya banyak nih koleksi tanaman hias, kalau sudah memulai aja, insya Allah kita betah gitu terus kayak itunya. Nah ini apanya, ini dulu sempat apa lupa saya namanya ya, ini sempat mahal juga nih. Tuh, tumbuh subur di bawah ya. Nah, ini jenis different juga ya. Ini Dieffenbachia, ini jadi big size ya, ukurannya sampai besar gini, daunnya subur. Ini Homalomena kalau tidak salah, ini Homalomena ya. Ini Homalomena nih. Sampai subur ya. Jadi di bawah pun saya banyak. Di bawah rak ini kan. Setidaknya saya apa namanya? Nanti ke depannya kalau butuh bibit misalkan, nah itu tinggal di stek-stek saja. Ini albo white ya. Nah ini juga nih buat bibit juga nih saya nih. Ada peperomia ya. Ini philodendron ya. Jadi saya tanam pakai air ini sebenarnya kan, banyak kan pakai air. Ini kayak sirih ya, ini sirih ini. Saya nanam sirih nih, ini sirih. Ini pakai air, akarnya sudah banyak tuh. Saya memanfaatkan kemasan aqua ya, atau mineral. Ini nanti bisa dijadikan apa namanya bibit untuk pengembangan. Nah ini juga sama ya. Ini janda bolong ya. Tuh ini saya tanam di air. Tuh. Ya ini hitung-hitung kita inilah punya bank tanaman hias ya. Nanti kalau suatu saat butuh ya kita sudah banyak stoknya. Oke, nanti akan saya lanjut nih untuk perawatan. Ini subur-subur di bawah. Ini Homalomena ya, ini sampai subur begini. Jadi memang apa ya, ada karakteristik tanaman tertentu memang yang harus kita tahu, mana yang memang membutuhkan air banyak, mana yang membutuhkan air pencahayaan atau sinar matahari banyak, mana yang sedikit gitu kan. Kita harus tahu. Tapi intinya hampir semua tanaman memang butuh matahari, butuh air ya. Akan tetapi ada juga yang memang jenis-jenis tertentu yang tidak butuh air banyak. Kalau butuh air banyak bahkan mungkin bisa mati gitu kan. Nah ini makanya aman dengan shading ini, jadi bisa memfilter. Oke. Ya mungkin itu saja ya yang bisa saya review. Saya akan lanjut nanti akan benahi sedikit demi sedikit ya, karena memang butuh ini sepertinya sudah saatnya harus di treatment, sudah saatnya harus ditata ulang ya, karena jangan sampai tanaman hias yang kita sayangi mungkin dulu mahal ya, terus susah nyarinya, harus kompetitornya banyak. Ketika tanaman hias ini mengalami kelesuan ya, artinya pasarnya itu turun ya, itu
kita sia-siakan gitu loh. Suatu saat siapa tahu bisa ramai lagi gitu kan. Makanya dasarilah dengan hobi gitu kan. Insya Allah hobi menyukai bahwa kita merawat tanaman hias itu kan makhluk hidup ya. Insya Allah kita juga akan ibadah lah artinya kan. Jadi merawat makhluk hidup ya. Kita sayangi, siapa tahu imbasnya nanti bahkan ketika kita sayang, mencintai tanaman hias, merawatnya dengan baik, bahkan sampai tumbuh subur, berkembang gitu kan, insya Allah akan dimudahkan rezeki kita, karena itu bagian dari makhluk hidup ya, ciptaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, cukup segini dulu review saya tentang kondisi real ya, tanaman hias, pedagang tanaman hias, dan memang marketnya yang saat ini memang itu sangat berhubungan ya, sangat berhubungan, mengalami artinya namanya kelasuan mungkin sedang tidak baik lah, sedang tidak baik gitu kan ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa berdoa bersama, terutama untuk penyuka atau pencintai tanaman hias atau petani tanam hias, pedagang tanaman hias, bisa menuai berkah lagi, bisa ramai lagi, bisa booming lagi tanaman hias, sehingga perekonomian Indonesia khususnya mungkin kontribusi dari tanaman hias ini bisa tumbuh dan berkembang. Oke, sampai sini dulu review saya tentang tanaman hias. Mudah-mudahan konten video ini bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan di subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu lagi di konten video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya akan di antaranya ya, ada beberapa jenis tanaman yang memang pertumbuhannya sangat cepat sekali, yaitu di antaranya tanaman rambat ya. Ini seperti sirih ya, ini banyak sekali ini. Jadi mengganggu tanaman hias lainnya ya. Nah, ini sirih itu kan tanaman obat ya. Jadi kita bukan kita buang ya, nanti saya akan kembangkan aja seperti ini nih. Ini masih terlalu banyak merambat, jadi saya stek saja ya. Jadi kita kembangkan lagi. Ini sudah menjalar kemana-mana, banyak sekali ya. Ini ya cara pengembang biakannya ya. Ini saya dengan batang ya, stek batang ya, seperti ini ya. Jadi sisakan aja daun satu ya, seperti ini ya. Nih, kemudian jadi saya hanya menggunakan memakan 3 ruas ini, 1, 2, 3 dengan ujungnya ya. Nanti kita letakkan saja di sini 2 atau sampai 3 sampai 4 ini ya, seperti ini ya. Nah, kita letakkan di pot yang kosong. Nah, ini kita letakkan di pot yang kosong. Kebetulan sudah ada airnya ya, jadi airnya sudah bagus lah. Nah, itu nanti akan tumbuh seperti ini ya, akan tumbuh seperti ini. Tuh, akarnya sudah banyak ya. Dan ini kebetulan saya menyimpannya di di saluran air ya, jatuh. Jadi si airnya nggak pernah habis. Oke, mudah-mudahan itu bermanfaat ya. Nah, ini saya akan ngasih contoh ya. Ini dulu di penbakianya bagus sekali, pertumbuhannya subur ya. Nah, ketika disimpan di tempat teduh ya,
mungkin airnya terlalu terlalu banyak, sering disiram ya. Jadi si daunnya itu cenderung dia tinggi ya, batangnya tinggi ya, batang tinggi dan tidak keluar anak, jadi cenderung tinggi ya. Ini juga dimakan oleh ulat ya, jadi kita harus sering mengontrol. Ini seperti ini nih, ini ulatnya seperti ini, mungkin bisa dilihat ya, ulatnya hijau ya tuh. Ini ulatnya nih tuh, hijau ya. Nah kita harus sering kontrol ya, ini si ulatnya ya. Jadi kalau tidak kita sering kontrol, atau mungkin kita tidak treatment dengan pupuk hama ya, atau disemprot dengan pupuk cairan hama ya, itu ada kemungkinan ya tanaman-tanaman jenis tanaman tertentu kita diserang ya. Ini hampir semua. Ini tadinya rimbun sekali ya, karena ternaungi, kemudian tidak sering disiram, mataharinya tidak cukup ya, hanya sebentar, mungkin nggak sampai 1 jam, setengah jam juga enggak gitu kena matahari, jadi begini hasilnya. Bahkan ini ada yang mati ya, makanya saya pindahkan ke tempat terbuka sekarang. Ke sinar matahari cukup ya, artinya kurang lebih sekitar dari jam 7 sudah muncul sinar matahari, bahkan sampai jam 12 ya, setengah 1 ini masih tersinari di sini. Berarti 8, 9, 10, 11, 12, 5 jam lah, cukup ya, dan aman ternaungi oleh setting atau juga bahkan sampai habis. Saya lagi lihatkan lagi. Tapi kalau yang di sini alhamdulillah subur-subur ya, subur sekali ya. Sebagai contoh persahabat, ini subur banget ya di sini. Ini jenis begonia. Ini banyak. Nah, contoh misalkan ini lagi ya, ini seperti ini tuh. Ini kayak lintah ya, dia ada matanya tuh. Nah ini juga sangat mengganggu ini, dan bisa habis nih daun, bahkan bisa rusak, busuk gitu kan. Nih. Jadi kita harus selalu periksa ya tanaman hias kita nih. Nah, ini kayak pacet ya, tapi ini jenis lintah kayaknya sih. Ini sangat mengganggu ya. Kebetulan saya belum menemukan siput nih. Biasanya kecil sekali ukuran siput atau keong ya, tapi dia kecil. Nah ini saya menemukan ya, yang tadi saya belum temukan ya, salah satu binatang pengerat, siput ya. Tadi ada lintah, kemudian satu lagi tuh nah ini atau mungkin jenis yang sama ya, tapi ini tadi juga siput, tapi dia nggak ada ininya, nggak ada nggak ada rumahnya ya. Ternyata ini jenis siput yang tadi. Nah ini yang suka menghabiskan daun ya. Nih. Jadi dia ada kepalanya tuh, ada apa sih namanya, kayak belalai ya Pak. Nah, ini sangat merusak daun ya. Jadi kalau ada daun yang bolong atau layu menguning ya, salah satunya ini. Juga mungkin belalang ya, belalang juga ada jenis daun-daun tertentu, daun tanaman hias yang suka. Oke, kita siapa tahu nyari lagi yang lain ya, yang jadi hama tanaman hias ya. Nah, ini sampahnya nih, daunannya ya, yang saya buang tadi. Nah, kemudian ini ya, ini
batang philodendron ya. Ini nanti saya akan kembangkan. Jadi saya stek, saya tidak buang ya. Kemudian ini juga nih, ini jenis philo juga nih, philo sirih dan tanaman sirih ya, daun tanaman sirih obat. Nah, jadi sedikit demi sedikit saya Hoya ya, Hoya mini ya, Hoya kecil ini Hoya dari Gunung Salak ini, spesies Gunung Salak ya. Saya waktu itu beli oh sorry, ini bukan dari Gunung Salak, ini dari Gunung Gede ya, Gede Pangrango. Ini dibeli di petani nih di Cibodas. Alhamdulillah ini sudah berbunga ya. Wangi ya, bunganya wangi. Jadi kaitannya sih di stek ya, bisa di stek ini. Bagus sekali bunganya. Pertumbuhan daunnya juga subur ya. Nanti saya mau pisahkan kebanyakan lagi.